Persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi dalam 3 kelompok, yaitu salah satunya adalah flora dan fauna tipe peralihan. Daerah flora dan fauna peralihan. Wilayah Indonesia bagian tengah seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan beberapa pulau kecil di perairan laut dalam Pulau Timur Nusa Tenggara seperti Pulau Komodo, Lombok, Sumba, Flores, dan pulau kecil lainnya. Ciri-ciri flora dan fauna peralihan. Flora peralihan. Pertama, yaitu tanaman memiliki daun yang kecil. 2, yaitu tumbuhannya kecil-kecil. 3, yaitu tumbuhannya memiliki daun yang pendek. Dan yang keempat, yaitu tumbuhannya terdapat di Indonesia. Fauna peralihan. Yang pertama yaitu terdapat hewan asli Indonesia. Yang kedua, biasanya tidak memiliki bulu. Yang ketiga, terdapat beberapa jenis burung. Yang keempat, terdapat hewan langka. Dan yang kelima yaitu binatangnya sebagai sisa hewan purba yang mampu bertahan. Ada 6 contoh flora peralihan yaitu sebagai berikut. 1, yaitu tanaman bakau. Tanaman bakau adalah jenis tanaman makrop tropis. Di hutan makrop, bakau biasanya tumbuh di bagian paling depan yang berhadapan dengan laut. Bakau memiliki akar tunjang yang tumbuh menyembul dari batang bawah. Akar tersebut berfungsi untuk memperkokoh cengkraman pohon agar tidak rebah dan sebagai alat pernapasan. Pohon bakau bisa tumbuh di lingkungan dengan dataran tinggi, terendam air, tanah berpasir, dan sedimen tumpul. Akar bakau memiliki kelenjar khusus yang bisa menyerap garam dari air laut. Sebagaimana garam bisa juga dibuang melalui daun-daun tua yang digugurkan. Daun pohon akan memiliki lapisan kutikula yang tebal untuk mengurangi penguapan. 2, yaitu kayu manis. Kayu manis adalah tumbuhan dengan genus Cinnamomum dan famili Lauraceae yang digunakan sebagai penghasil rempah-rempah. Rempah ini memiliki aroma yang kuat, bersifat hangat, dan rasa yang manis. Bagian kayu manis yang dapat dimanfaatkan adalah kulit kayu bagian dalam yang dipotong dengan ketebalan tertentu atau dalam bentuk bubuk kayu manis. Kulit kayu manis memiliki aroma khas yang wangi dan terasa manis sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penyedap rasa makanan atau kue. Bahan pembuatan sirup dan rasa pedas sebagai penghangat tubuh. Yang ketiga yaitu ada kayu eboni. Kayu eboni merupakan pohon endemik dari daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Pohon eboni memiliki tinggi hingga 40 meter dengan diameter batang kayu mencapai 1 meter. Kayu eboni memiliki ciri-ciri tertentu diantaranya yaitu berwarna coklat gelap, agak kehitaman, bertekstur halus dengan arah serat kayu yang lurus atau sedikit berpadu, serta permukaan kayu yang licin. Penggunaan dari kayu eboni untuk membuat tiang jembatan, perabotan rumah tangga, patung, alat musik, dan ukiran. Yang keempat ada pohon lontar. Pohon siwalan atau disebut juga pohon lontar adalah sejenis pulma atau pinang-pinangan yang tumbuh di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pohon lontar menjadi flora identitas Provinsi Sulawesi Selatan. Pohon ini banyak dimanfaatkan daunnya, batangnya, buahnya, hingga bunganya. Pemanfaatan pohon lontar. Daun lontar digunakan sebagai media penulisan naskah lontar dan bahan kerajinan seperti kipas, tikar, topi, aneka keranjang, tenunan untuk pakaian sesando. Pohon cengkeh adalah tumbuhan hijau abadi yang tumbuh rata-rata setinggi 8-12 meter dengan daun besar dan bunga berwarna merah dan yang tumbuh dalam kelompok terminal. Kuncup bunga awalnya memiliki warna pucat, secara bertahap berubah menjadi hijau, kemudian beralih ke merah cerah saat siap dipanen. Cengkeh
merupakan kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh ini adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Cengkeh umumnya memiliki musim panen yang bervariasi di negara-negara penghasilnya. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku Utara. Cengkeh dapat digunakan untuk memberikan kualitas aromatik dan rasa pada minuman panas. Sawo keci. Sawo keci atau yang dikenal dengan sawo Jawa merupakan sejenis tanaman penghasil buah pangan seperti sawo-sawoan. Tumbuhan dengan bentuk pohon ini biasanya berfungsi sebagai tanaman hias dan pelindung. Pohon ini menyukai dataran rendah hingga sedang. Sawo keci asalnya dari wilayah Pulau Jawa. Sawo keci merupakan jenis tanaman yang masuk ke dalam buah-buahan. Adapun ciri-ciri dari sawo keci yaitu yang pertama, rasanya manis, besar buahnya agak kecil, mempunyai biji yang hitam agak memanjang dan warna kulitnya coklat. Kepuh. Kepuh adalah flora endemik yang asalnya dari wilayah Pulau Jawa. Kepuh atau kelumpang merupakan sejenis pohon kerabat jauh kapuk randu. Kepuh ini memiliki bentuk batang yang tinggi dengan batang besar menjulang. Pohon ini kerap didapati di hutan-hutan pantai, di Bali, dan juga di Jawa. Pohon yang lekas tumbuh ini banyak ditemukan di pemakaman. Tanaman ini menyebar luas dari Afrika Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Kepulauan Nusantara hingga ke Australia. Asal-usul kepuh diperkirakan dari Afrika tropis. Kepuh sering didapati di hutan-hutan dataran rendah hingga ketinggian 500 mdpl, terutama di wilayah yang agak kering. Pohon ini di waktu-waktu tertentu menggugurkan daun. Kayu dari kepuh ini berwarna putih keruh, ringan dan kasar, tidak kuat, tidak awet, serta tidak tahan terhadap serangan serangga. Selain itu, meskipun mudah didapatkan dalam ukuran besar, tetapi kurang baik untuk bangunan karena mudah rusak. Fauna. Yang pertama adalah anoa. Anoa atau kerbau kenit adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kerdil. Anoa merupakan hewan yang tergolong fauna peralihan. Wilayah ini unik karena banyak memiliki flora dan fauna endemik dan merupakan kawasan peralihan antara benua Asia dan Australia. Adapun dua spesies anoa yaitu yang pertama, anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Kedua spesies ini awalnya banyak perdebatan mengenai status taksonominya. Namun penelitian terbaru menggunakan teknik DNA berkode telah mengungkapkan bahwa kedua jenis anoa adalah spesies yang berbeda. Kedua jenis ini tinggal dalam hutan yang tidak dijamah manusia. Yang kedua adalah komodo. Komodo atau lengkapnya biawak komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili, Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Hewan ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat orang. Nama lain dari komodo adalah buaya darat, walaupun komodo bukanlah spesies buaya. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain biawak ini di seberang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Pada tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat memproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut partenogenesis. Adapun indera penciumannya kuat. Komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membahu sampai jarak 5-11 km. Tarsius merupakan salah satu dari 25 spesies primata yang paling terancam punah di dunia. Hutan hujan tropis Sumatera adalah
habitat asli dari salah satu jenis tarsius di Indonesia, karena Sumatera termasuk dalam home range area persebaran Western tarsius. Perlu diketahui bahwa tarsius merupakan binatang nokturnal, yaitu aktif pada malam hari, dan di Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah spesies tarsius terbanyak di dunia. Burung maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, di daerah sekitar pantai gunung berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya yang berukuran besar. Populasi burung maleo di Sulawesi mengalami penurunan sebesar 90% semenjak tahun 1950 berdasarkan pantauan di Cagar Alam Panua Gorontalo. Jumlah populasi dari maleo terus berkurang dari tahun ke tahun karena dikonsumsi dan juga telur-telur yang terus diburu oleh warga. Babi rusa adalah marga binatang yang termasuk kerabat babi liar, bertaring panjang yang mencuat dan melengkung di atas moncongnya. Hidupnya berkelompok di sekitar daerah rawa-rawa dan semak-semak, mencari makan pada malam hari. Pada siang hari dia tidur, makanannya terdiri atas umbi, akar, binatang tanah, buah-buahan, dan kelapa yang jatuh. Habitat dari hewan ini meliputi hujan tropis di tepi sungai dan kolam yang tertutup vegetasi. Hewan ini hidup secara berkelompok dengan jumlah 8 individu per kelompoknya. Burung julang Sulawesi adalah spesies endemik di Pulau Sulawesi dan beberapa pulau satelit Sulawesi seperti Pulau Lembeh di Bitung, Sulawesi Utara, Kepulauan Togian di Sulawesi Tengah, serta Pulau Muna dan Pulau Buton di Sulawesi Tenggara. Burung julang Sulawesi menghuni hutan primer dan hutan rawa. Terkadang ditemukan di hutan sekunder yang tinggi dan petak hutan yang tersisa dengan lahan pertanian yang luas. Kuskus adalah mamalia berkantung nokturnal termasuk dalam famili Phalangeridae. Kelompok hewan ini persebarannya terbatas di Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kuskus diketahui berkisar dalam ukuran dari hanya 15 cm sampai 60 cm. Meskipun kuskus berukuran rata-rata cenderung sekitar 45 cm atau 18 inci, kuskus juga memiliki cakar yang panjang dan tajam yang membantu kuskus saat bergerak di sekitar pohonan. Kuskus memiliki bulu yang tebal dan bermacam warna seperti coklat, hitam, dan putih. Selain itu, kuskus mempunyai ekor yang panjang dan kuat, atau nama ekor tersebut prehensile, yang berfungsi sebagai alat untuk berpegangan saat berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Ekor kuskus juga menjadi senjata pertahanan dengan cara mengaitkan ekornya kuat-kuat pada batang atau cabang pohon. Itulah video peralihan flora dan fauna yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.